Film diawali dengan seorang pria bernama Abby yang tidak pernah beranjak dari sofanya. Sudah 2 tahun ia habiskan di sofa itu demi bermain banyak game yang selalu membuatnya tergila-gila. Bahkan saking gilanya, ia begitu malas untuk mengambil sebotol susu yang sudah disediakan oleh temannya bernama Dallas. Ya, hasil dari kemalasannya selama ini pun membuat Abby sangat hafal dengan seluruh detail dari semua game. Don't quit this time. Looks like it's dribbling down your chin. Why would I be? Well, Dallas got him from Aaron Bechtel. Aaron Bechtel got him. Oh, here we go. Tapi di samping itu, tingkat kecanduan Abby sudah tidak bisa tertolong sama sekali. Semua terlihat dari bagaimana perilakunya ketika membuang air kecil dan ia tetap saja duduk di sofa tersebut. Selepas dari itu, Dallas pun kembali menyediakan susu yang sudah ia siapkan. Namun Dallas nggak tahu kalau jerigen susu tersebut sudah digunakan untuk hal lain. Awalnya sih memang Abby menolaknya karena ia merasa mual. Tapi agar dirinya tidak malu, ia pun terpaksa meminum susu itu yang berujung dirinya harus mengalami muntah. Sontak, Dallas pun langsung merasa kaget, dan ia sengaja meninggalkan Abby seorang diri di ruangan tersebut. Barely survive on this couch. Finally, this It's not close to right, finishing the Cam. challenge. Look, I just topped it off. Gross, man. I'm too sticky to get up now. Ya, bisa kalian lihat sendiri, beginilah kegiatan Abby di setiap waktunya. Tak ada pergerakan berlebih dan hanya terduduk di sofa sepanjang hari. Setelah itu, seorang teman bermain pun kembali datang untuk melihat perkembangannya. Pria bernama Cortez ini mengaku sudah terbiasa dengan aroma busuk yang berada di apartemennya Abby. Hebatnya, Abby selalu mempunyai teman yang mau mendukung serta selalu mau untuk disuruh-suruh. Persahabatan yang ia dapat ini berhasil dibentuk oleh Abby dari mabar di setiap game yang ia mainkan. Atau bisa dibilang Dallas dan Cortez adalah dua orang gamer yang berhasil akrab dengan Abby di dunia nyata. Hanya saja, Cortez ini memiliki frekuensi yang sangat mirip dengan Abby. Orang bodoh mana yang meminum Coca-Cola sambil melakban kedua tangannya dengan 2 botol besar Coca-Cola. Dan setelah itu, seluruh isi dari kedua botol tersebut sengaja dibuang secara cuma-cuma. Kalau Dallas kan masih berada di batas wajar ya guys. Nah, kalau Cortez ini sudah berada di tahap sangat-sangat-sangat tidak wajar. Bayangkan saja, jauh-jauh ke rumah Abby, ia malah menghabiskan waktu untuk menonton siaran semut. Yang mana setelah itu semua, Abby pun merasa tidak senang serta berujung terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Dan dari sinilah kita akan melihat lagi segala kemalasan dari Abby, di mana untuk mengambil minuman yang berada di ujung meja, ia harus mengandalkan tongkat pencapit. Dan karena nggak ikhlas untuk berdiri, panjang tongkat itu pun turut ditambah dengan melakban barang-barang tertentu. Alhasil, sepanjang malam itulah Abby sengaja menghabiskan waktu dengan bermain game Pac-Man. Ketika pagi tiba, 2 orang tukang bersih-bersih pun terlihat datang ke apartemennya Abby. Mereka tampak kaget dengan tingkat kejorokan luar biasa yang benar-benar dibiarkan oleh si penghuni apartemen. Sontak, kedua petugas tersebut meminta waktu 12 jam untuk melakukan bersih-bersih. Yang sudah jelas, selama fase ini, Abby harus pergi dulu dari apartemennya. Namun siapa sangka, Abby masih saja kekeh dengan gamenya sampai-sampai ia harus digotong selayaknya anak kecil yang akan nangis jika tidak dituruti. Dan mau gak mau, kegiatan bersih-bersih pun harus tetap dilakukan meski Abby turut berada di dalam ruangan. Bahkan ketika ruangan ini disemprot dengan pembasmi serangga, Abby masih saja duduk di atas sofanya. Gila sih, tingkat kecanduan bermain game benar-benar semengerikan itu. Holy. Bart Simpson?
forget your key? Sabi tinggi gobot pakai sen. Kemudian, salah satu teman Abby yang bernama Arin pun tidak tahu lagi apakah Abby masih hidup atau tidak. Usut punya usut, Arin sendiri bisa akrab dengan Abby setelah mereka rutin mabar game survival zombie. Dan seiring berjalannya waktu, Abby pun mulai merasa haus sampai-sampai ia menggado keringatnya sendiri. Nggak cukup sampai di situ, air hujan pun sengaja ia tampung demi mengatasi rasa haus yang begitu luar biasa. Dan dari scene itu, dapat disimpulkan bahwa 2 tahun belakangan, Abby selalu hidup dengan mengandalkan kedatangan teman-temannya. Rasa malas untuk berdiri yang sangat-sangat merepotkan benar-benar membuatnya repot, sekaligus membuat gua merasa gregetan. Ditambah, Abby masih saja meminta bantuan ketiga temannya, seolah-olah ia tak mampu berdiri sama sekali. Merasa frustasi, tembok apartemen pun sengaja ia hancurkan dengan menggunakan tripod kamera, yang tak lain tak bukan ia berniat memotong pipa air demi menghilangkan rasa dahaganya yang luar biasa. Dan seiring berjalannya waktu, Abby sudah menghabiskan 4 tahun di atas sofa tersebut. Ruangan apartemen ini benar-benar hancur total, di mana Abby hanya hidup berdasarkan sumbangan dari penghuni lain, baik dalam bentuk makanan atau minuman, tanggungan listrik, dan juga bantuan doa. Sedangkan ketiga temannya tidak pernah kembali lagi, sampai-sampai Abby harus melewati setiap pergantian tahun seorang diri. Mirisnya, pada tahun ke-6, kondisi Abby yang seperti itu pun malah dimanfaatkan oleh orang lain. Belakangan ini, orang tersebut rutin mengambil setiap makanan yang sengaja diberi oleh para penghuni. I'm back. Dan dari sinilah, untuk pertama kalinya sejak 6 tahun terakhir, Abby pun mulai bangun dari sofanya demi menyantap daging yang berbeda. Ya, bisa dibilang nggak ada yang menyangka, berawal dari bermain game, nasib Abby pun harus berakhir dengan menjadi seorang kanibal.